Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tira Ponde Reactions. Yes, sudah capek kayaknya membahas tentang topik-topik yang kontroversial. Saya akan beralih topik kali ini. Ini new topik ini tentang biografi, tentang seseorang yang berinfluence baik di bidang apapun. Nah, kali ini saya akan membahas tentang seseorang yang wow, big influence di bidang fashions, right? Ini saya bukan mamer ini. Sorry. Honestly, ini ada parfum aftershave. Kalau di Inggris sebenarnya parfum itu untuk perempuan. Ini sedikit informasi kalian. Kalau ada orang bule bilang parfum itu yang perempuan. Kalau cowok itu namanya aftershave. Ya, ini aftershave kalau di sini. Jangan bilang nanti teman kalian bilang, oh lu pakai parfum udah kayak gini ya. Nah, itulah intinya. Tapi kalau orang yang non Inggris bilang, mungkin orang-orang juga paham maksud kalian. Ya, kita membahas tentang orang yang menciptakan ini awalnya guys, yaitu Dior. Gua nggak pamer sama kalian, benar. Soalnya banyak uni-uni di Sumatera Barat pas saya pulang tuh banyak yang pakai Dior, sumpah. Gua aja kaget kan. Teman saya itu minjam uang beberapa ratus ribu, tapi tasnya pakai Dior. Gue langsung anjrit lu. Dior aja kebeli, utang 100 ribu nggak bisa kebayarnya. Ya itu dia, karena ada Dior level 1 KW ya namanya, KW 1, KW 2, KW 3 sampai KW 100 nggak tahu. Malah rela-rela ngutang kan demi pakai Dior. Tidak Dior aja, ada Gucci, ada Dolce Gabbana, itu banyak di blok-blok A yang jual di pasar-pasar Sumatera Barat. So, saya yakin bagi kalian, terutama ini ibu-ibu yang menter, ibu-ibu yang sosialita, atau cowok-cowok juga, pasti ini bukan topik tentang ibu-ibu ya. Saya akan membahas tentang biografinya, yaitu untuk semua orang, oke? Tapi ini cenderung karena Bapak Dior ini menciptakan sesuatu perubahan di fashionnya wanita. Dan Dior adalah salah satu barang branded di dunia ini. Jadi kalau pakai Dior itu yang asli ya, bukan yang KW, bukan yang harga 85 ribu, tapi di pasar itu gila juga ya, mereka jual setiap merek, padahal apa namanya itu bahannya mungkin semuanya sama Gucci. Oh kalau Dior itu 200 ribu mbak, kan KW 1 ya KW. Kalau KW 2-nya 150 ribu kayak gitu kan. Nah, anyway, kalau di sini branded itu memang ada stepnya. Kalau Dior memang ini yang termurah, uh, sekitar 50 mili aftershave itu 1.200.000 guys. Gua nggak pernah beli. Jadi makanya kalian jangan langsung judge gue ya, mamerin barang. Kalau Dior gua nggak pernah beli. Ini hadiah ulang tahun dari teman saya. Dan saya pakainya sedikit banget, soalnya satu semprot itu bisa jadi harganya 20 ribu, you know. Apalagi pakai tas kayak di Padang, kayak di Indonesia kan Diornya gila, kesenggol sama angkot dikit, karena harganya udah ratusan juta, you know. Apalagi handbag yang sebesar ini itu bisa ratusan juta harganya. Ada yang ratusan juta, malah yang 1 miliar juga ada. Saya bukannya nggak mau beli, pertama pertimbangan saya adalah mahal-mahal buat apa juga. Kalau saya tuh pakai barang yang mahal, saya takut rusak. Jadi daripada bikin gua stres, beli barang-barang mahal, takut jaganya, takut makainya, buat apa, you know. Ini saya beli yang standar-standar aja. Jadi saya lebih luas mau memakainya. Kalau saya beli sepatu kayak, you know, Balenciaga macam itu, ntar kesenggol sama sama pintu gua, apalagi gua jalan nguruk-nguruk nggak karuan kan. Kesenggol. Nah, itu bisa-bisa gua rugi 500 ribu kalau udah korek sedikit ya kan. Jadi musim-musim gue nggak usah lah. Lagian gue juga nggak ada uang yang buat dihampur-hampurkan ke sana, karena saya orangnya suka traveling. Mending saya beli tiket kalau ada harga parfum yang sekian puluh juta, mending yang bertahan cuma nggak nyampe sebulan. Ini saya beli tiket pulang ke Indonesia, makan rendang gua ya kan, asli, you know, beli, atau gua ke traveling keliling Indonesia.
Jadi itu bukan saya. Dan saya tidak menjudge bagi orang-orang yang memang hobi atau fashion, apa namanya itu, memang jiwanya suka yang branded. Ya kalau mereka punya uang, why not? Memang ini designer itu memang kualitas. Saya ini ada Calvin Klein yang di bawah-bawah sedikit standar brandednya. Ini 200 mili cuma 800.000, tapi kalau di Asia memang mahal ya karena pajak atau segala macam. Kalau di sini semua ini walaupun ini 1.200.000, di Indonesia mungkin ada sekitar 3 juta. Karena apa namanya itu? Ya kalian tahu sendiri, barang impor segala macam urusannya banyak biayanya. Ini Burberry saya beli. Ini semuanya pas offer, lagi diskon-diskon baru gue beli. Apalagi kayak di airport kalau duty free, kalau nggak pas tahun baru kayak Black Friday kayak gitu, baru saya beli barang-barang kayak ini karena nggak jauh beda dengan barang-barang standar. Kalau ini 800.000, ini paling 1 juta. Nah kayak itu mending lah sekali-sekali. Ini apa ini? Ini Versace, ini yang murahnya, ini Hugo Boss. Tapi memang ini yang paling berkelas di antara semua ini karena harganya jauh lebih mahal. Dan kita akan membahas riwayat hidup tentang orang yang menciptakan ini, right? Yaitu Bapak Christian Ernest Dior. Kenapa saya tertarik membahas tentang Christian Ernest Dior yang sering kita sebut dengan Dior ini, karena tidak hanya kisahnya itu tidak hanya sekedar membuat pakaian atau barang-barang branded. Banyak sejarah kehidupan pribadinya yang ya tentulah ada negatif positif, terserah gimana kita melihatnya, karena setiap manusia pasti adalah sisi positif negatif, termasuk saya, termasuk kalian yang lagi nonton. Yang paling memotivasi saya itu adalah seorang Christian Dior ini sampai sekarang ini legasinya atau produk atau karyanya itu sudah menjajal seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ada store Dior, setiap orang berfoto di Dior, atau di Malaysia atau di New York. Kalau nggak salah lebih dari 500 apa 200-an. Beda juga ya, 200 ke 500. Ya itulah store-nya Dior di seluruh dunia, dan semuanya high class, di tempat-tempat yang high class, yang mewah, yang desainnya dengan kaca yang tinggi. Dior ini dikenal sebagai revolusi fashion feminis dunia. Jadi dulu sebelum ada Dior ini, fashion orang oroknya kayak Ratu Victoria, Queen Victoria yang besar, lihat kepalanya itu fashion dulu. Tapi setelah ada Dior, dimodifikasi, disimpelkan. Makanya kalian sekarang yang pakai orok-orok mini yang cewek ya, yang pakai kayak itu awalnya mulai dari Christian Dior ini yang merubah fashionnya. Saya pernah nanya ke teman saya, kenapa sih di Inggris ini nggak pakai pakaian yang kayak besar kayak dulu gitu? Kan mereka sopan banget ya. Maksud sopan mungkin dari subjektif ya pendapat saya. Maksudnya bagi saya yang orang awam kelihatannya sopan besar banget gitu kan, kayak di film Titanic gitu kan, kayak si Rose kalau jalan itu nggak usah pakai sapu lagi, suruh aja mereka jalan lantai itu bersih gitu kan, karena besar kayak gitu dulunya, lebih ke Victoria style. Tapi Dior inilah yang mensimpelkan. Nah itu kita bahas. Right, kita mulai dulu dari riwayat Christian Ernest Dior. Christian Ernest Dior lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1905. Berarti saya baru berumur, belum lahir di dunia ini. Alright. Ya, dia adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Yang satu saudaranya itu satu bapak, cewek, Jacqueline. Tapi dia lebih dekat ke adik bungsunya yang seayah seibu, namanya Catherine Dior. Jarak Dior dengan Catherine ini sekitar 12 tahun, karena Catherine lahir pada tahun 1917. Masih dalam Masehi. Gua mau bilang sebelum Masehi. Udah lama banget. Ya, orang tua dari Dior ini, itu Maurice sama Madeleine, itu mereka pekerja keras. Mereka beruang, tapi bukan seperti pengusaha-pengusaha lain gitu.
tapi mereka itu bekerja, jadi selalu ada pekerjaannya. Bapaknya sebagai spesialis industri, dan bapaknya pengen dia itu menjadi diplomat karena zaman-zaman itu masih ada zaman-zaman perang, dunia belum seperti aman ini. Jadi mungkin bapaknya nyari aman kali ya, biar anak gua kerja di pemerintahan, itu salah satu cita-citanya. Tapi Dior mempunyai bakat di bidang seni, dia pengen jadi arsitek bukan sebagai desainer. Nah, karena jarak antara Dior sama sama Christine ini, adiknya ini, jadi kalau emaknya itu lagi ke pasar, kalau kemana-mana dititipin sama Dior ini. Karena Dior ini dekat sama emak, sama adik perempuan ini, adik bungsunya ini. Dibawalah ke taman, kemudian lihat bunga gitu kan. Nah, di situ dia melukis. Pas pulang dari taman itu dilukislah bunga-bunga kayak itu. Jadi memang jiwa seninya itu mungkin udah dari lahir ya guys. So, dia sering melukis, tapi karena di saat itu mungkin sebagai cowok untuk sebagai desainer mungkin agak lumayan belum begitu-begitu booming kayak sekarang kan. Ya, demi mencapai cita-citanya, dia sekolah di bagian sains. Tamat sekolah, dia mendaftar untuk menjadi diplomat karena mengikuti saran dari orang tuanya agar terpenuhilah si bapak ini biar dapat anak jadi diplomat. Tapi itu ternyata bukan buat dia, dan akhirnya dia itu bekerja dengan perusahaan desainer Lawrence Lalong. Kalau nggak salah itu udah lama banget guys. Nah, gua waktu itu masih di mana nggak tahu. Mak saya belum lahir juga. Nah, itu pada tahun 1930, oke? Kemudian tahu sendiri di Eropa saling berganti dan ternyata perang. Pada tahun 1939, Jerman udah mulai menginvasi negara-negara di Eropa ini, termasuk Prancis. Nah, di saat perperangan itu berdampak uang bukanlah atau jabatan bukanlah sesuatu hal yang bisa menolong siapapun, karena orang Jerman membabi buta untuk awalnya mulai, ya seperti kalian tahu kisah Perang Dunia Kedua, awalnya mulai dengan memusnahkan semua Yahudi, kemudian mulai dengan orang-orang lokal yang tidak sesuai dengan apa imajinasi Nazi. Intinya kalau kalian begini, kalian kena juga. Kalau kalian begitu, kalian kena juga. Pokoknya suka-suka mereka aja yang mau mereka tangkap. Semua fasilitas publik, gedung-gedung publik, polisi di Prancis juga ikut berkolaborasi. Karena apa? Karena tentara Nazi ini kalau mereka nggak ikut, ya mereka dibunuh gitu intinya. Tapi ada yang namanya resisten, yaitu pejuang-pejuang, kelompok-kelompok pejuang Prancis. Nah, ini mulai kisahnya ini guys, yang agak serius sedikit. Jadi ya bapak si Dior ini bekerja dengan Lalong. Kalau kita tahu seorang desainer itu lumayan agak gini ya. Waktu saya lihat video dokumenternya memang ada gininya, kita bisa lihat. Cuma karena tahun 1930 semua men harus, semua cowok harus gentle, harus kuat. Jadi kelihatan dipaksa-paksain sama dia. Itu dia tuh harus tegap, karena kalau ketahuan dia tuh gemulai atau suka sesama jenis kayak itu juga dibawa ke penampungan sebelum dibakar hidup-hidup sama Nazi. Pokoknya sama Nazi jangan lu macam-macam. Pokoknya lu nggak boleh beda dengan mereka gitu. Itu intinya yang dicari sama Nazi. Mereka memonogamikan manusia, jadi satu jenis saja manusia ini di Eropa ini. Kok bisa kayak gitu kan? Repot-repot juga, stres juga mikirannya. Jadi permasalahan serius tentang Bapak Dior ini di saat adik bungsu kesayangannya ini, inspirasinya dia ini itu sering dapat di saat dia menghabiskan waktu dengan adiknya si Catherine Dior ini. Nah, si Catherine ini umurnya di saat itu pada tahun 1941 sekitar 24 tahun, alright? Dia tuh punya pacarnya ini pejuang yang membela Prancis gitu. Karena nggak ada lagi yang diharapkan oleh Prancis ini. Polisi, tentara,
pemerintah semuanya udah takut, udah ditaklukkan sama Nazi. Jadi adalah pejuang sekelompok yang bakal, ya apakah itu mereka bakal ngebom tempat perkumpulan Nazi atau rel kereta api semacam itu. Nah, si Catherine ini pacaran salah satu dari pejuang itu sebagai mata-mata di mana lokasi-lokasi yang bisa mereka hancurkan. Pokoknya itu ya kayak si Pitung gitulah. Ya kan pacarnya itu ya, kayak si Pitung itu ngelawan Belanda. Nah, karena si Catherine ini perempuan, jadi Nazi ini nggak tahu, mudah-mudahan lah nggak tahu kalau si Catherine ini pakai sepeda kemana-mana. Habis itu ngeliat oh di sana ada Nazi kumpul, nah, kita bisa maling mereka gitu kan. Nah, dialah yang ngasih tahu ke para pejuang ini. Jadi si Nazi ini nggak kepikiran juga ada cewek yang masih muda bakal jadi mata-mata si para pejuang, karena banyak orang yang takut, banyak orang yang udah kabur dari Prancis ya kan. Tapi si Catherine ini stay di sana sama si Dior. Kehidupan waktu perang-perang itu ya yang nggak ada hubungannya dengan politik atau pejuang, atau ya masih yang mau aman-aman ya aman juga, maksudnya yang nggak ada pemberontakan ya aman hidup di masa-masa penjajahan Nazi ini. Pokoknya diam, jangan macam-macam, udah oke. Dan jangan juga menyimpan orang Yahudi di dalam rumah, berarti kita aman gitu. Pokoknya urus kehidupan sendiri aja. Ya, si Dior ini nggak apa-apa, dia nggak ada yang dicari sama oleh Nazi. Begitupun si Catherine ini. Tapi ternyata ada beberapa kelompok dari Nazi mengetahui bahwa si Catherine ini adalah mata-mata dari pejuang Prancis. Nah, ada di satu momen si Catherine ini lagi sekolah ini di universitas. Jadi teman-temannya semuanya juga kumpulan pejuang gitu. Namanya mahasiswa ya kan, kita harus juangkan negara kita. Dan ternyata Nazi dapat informasi kalau kelompok dari si Catherine ini adalah para pejuang Prancis. Diambil lagi emang Nazi, maksudnya tuh ditangkaplah teman-teman dari si Catherine ini dan dibawa ke markasnya Nazi, ditanya, dimintalah data-data siapa-siapa aja pejuang di daerah ini. Tapi mereka nggak ngasih nama satupun. Nah, pada suatu malam si Catherine ini disuruh sama pacarnya untuk bersepeda lagi, ngeliat gitu kan di mana tempat penyiksaan teman-temannya yang ditangkap ini, biar para pejuang bisa menolong mereka gitu. Dan ternyata dalam perjalanan si Catherine lagi bawa-bawa sepeda, ditabraklah sama yang ini, sama si Nazi ini dari belakang, ditangkap si Catherine ini. Ternyata mereka tahu kalau si Catherine ini adalah salah seorang pejuang Prancis juga. Dibawalah si Catherine ini ke markas Nazi, dipaksa juga untuk memberikan nama-nama pejuang-pejuang lainnya. Dan si Catherine ini menolak. Dan sampai akhirnya dia tuh ya pokoknya dibanam-banamkan kepalanya itu ke dalam air beberapa menit. Kemudian gue bukan ketawa sama bahasa gue, dibanam-banamkan, dibenam-benamkan. Diapaan itu namanya, diginiin kepalanya ke dalam air untuk dipaksa, terus dicambuk, terus pokoknya di-torture lah, disiksa lah, itu katanya disiksa sampai agar dia itu memberikan nama-nama siapa-siapa aja pejuang yang mau memberontak melawan Nazi ini. Tapi hasilnya nol, sampai dia itu dibotakin, dia pun juga tidak bilang. Dan akhirnya kita masih bahas si Catherine ini ya. Dan akhirnya si Catherine ini dibawa ke Jerman, karena setiap orang yang ditangkap oleh Nazi, baik itu orang Yahudi atau pemberontak atau siapapun yang menurut mereka itu mereka nggak suka, itu dibawa ke Jerman atau yang disebut dengan concentrate camp. Concentrate camp itu adalah sebuah markas besar, lapangan besar, kalau kalian bisa bayangin seperti lapangan tentara gitu baraknya.
Nah, mereka bikin pondok. Nah, disitulah mereka dikelilingi sama apa namanya itu pagar berbasi atau berkawat gitu, jadi nggak bisa kabur. Di tengah-tengahnya itu adalah bangunan yang beratap dari kayu. Di sanalah orang itu disimpan dulu. Manusia-manusia apa namanya itu korban-korbannya ini ditaruh dulu dari berbagai negara, baik dari Prancis dan concentrate camp itu ada beberapa titik di Jerman, kemudian mereka buat lagi di Polandia. Nah, orang-orang yang seperti yang menurut mereka itu adalah yang harus dimusnahkan, yang mayoritas Yahudi ditaruh di dalam itu. Kemudian disuruh bekerja, pokoknya disiksa lah, kerja paksa. Habis itu mereka bakar hidup-hidup dan ada juga dijadikan sebagai malpraktek karena materinya ini kan bahannya gratis manusianya. Nah, itu kalau dari Prancis dibawa pakai kereta api. Nah, kereta api itu ya ada ininya, ada tentaranya di atas dijaga, kayak dibawa ke sana. Dan si Dior ini panik banget. Nah, setelah Dior ini tahu kalau adik bungsunya, kesayangannya ini, inspirationalnya dia ini ditangkap oleh Nazi dan dibawa ke Jerman, disitulah dia mulai terpuruk. Dia mengerjakan apa aja agar adiknya balik lagi ke Prancis. Nah, dia sempat mencuri suatu bahan yang di saat itu memang harganya mungkin priceless. Dia kan kerja sama si Lalong. Nah, Lalong ini bukan desainer, dia hanya punya perusahaan desain aja. Karena desainer utamanya itu ya si Dior ini. Kabar si Catherine ini ditangkap udah bersebar lah di komunitas mereka, dan suatu saat dia mencuri bahan ini untuk diberikan kepada orang yang ada sangkut pautnya dengan Nazi, biar orang ini bisa bernegosiasi lah sama Nazi untuk melepaskan adiknya. Ternyata pas mencuri si Lalong ada di sana, ketahuan dia mencuri. Tapi karena simpati dari Lalong ini, akhirnya dia malah menambah bahan itu biar orang yang mau membantunya ini mau untuk membantu si Dior ini agar adiknya bisa balik ke Prancis. Singkat cerita, dibantu sama dia, ternyata orang itu bohong dan panik, nggak ada cara lain lagi untuk membawa adiknya balik ke Prancis. Sampai-sampai dia itu pergi ke dukun, guys. Benar. Jadi dia itu ada sebuah perkumpulan spiritual zaman itu, dia pergi ke dukun itu karena banyak dari komunitas atau di daerah sana itu saudara-saudaranya atau keluarganya itu dibawa sama Nazi ke Jerman untuk dibunuh dan kerja paksa kan. Jadi mereka itu berdoa di tempat dukun. Ternyata memang benar katanya, dia bisa ngelihat kalau si Catherine ini masih hidup. Tunggu aja, tapi kamu harus melanjutkan hidupmu katanya. Ini karirnya sama si Lalong ini udah mulai turun ini, maksudnya semangat dia untuk bekerja mendesain itu udah agak mulai punah. Malah dia sempat mau pindah dari Prancis. Okay? Dan dia belum dikenal sebagai Christian Dior yang desainer, dia cuman bekerja aja bagian dari desain company ini. Tapi setelah dari dukun itu, di Eropa ini bule-bule dulu ternyata percaya dukun juga, guys. Jadi setelah mendengar penjelasan dukun ini, dia balik kerja dengan si Lalong. Dia coba fokus dan dia masih berharap mudah-mudahan suatu saat adiknya pulang. Karena dari dukun ini dibilang kalau adiknya nggak meninggal, adikmu bakal balik suatu saat gitu. Nah, disitulah kekuatan dia. Sedikit tentang dia juga punya pacar. Jadi pacarnya dia sembunyi-sembunyi, pacarnya cowok. Itu dari Maroko, Maroko, Prancis kayak gitu. Cuman mereka itu kayak diam-diam gitu, karena zaman dulu gila kan. Jadi memang desainer tuh dari dulu kayak gitu kali ya. Cuman dia itu nggak ngelondek-ngelonduk kemana-mana, nggak apa ya, tahu sendiri kan banyak desainer dunia sekarang pas lihat
orangnya kita udah tahu yaitu kan memang feminim gitu ya kan. Mungkin kalau zaman dulu kalau feminim kayak itu dimasukin juga sama si Nazi mungkin. Jadi dia tuh berusaha tegap lah gitu. Jadi ya dapat support dari orang-orang terdekatnya dia, dan akhirnya si Lalong sama desainer yang lainnya membuat sesuatu apa namanya itu kayak pergelaran busana. Berapa banyak desainer yang nggak masuk itu hanya Chanel. Dia pun juga minta tolong sama Chanel, Coco Chanel. Coco Chanel ini keponakannya pernah ditangkap sama Nazi, dan keponakannya itu bebas karena si Coco Chanel ini ada berhubungan dengan salah satu staf Nazi, orang Jerman gitu. Jadi dia pun, nanti kita bahas juga tentang Coco Chanel, gimana kehidupannya dia. Chanel loh, yang kalian ada handbag atau parfum juga gila brandednya. Itu mereka saingan sama Dior dari awalnya. So anyway, ya Chanel kalau nggak salah nggak ikut di pergelaran itu. Dior ada 2 baju yang dia desain, dan ternyata 5 teratas itu adalah dua-dua dari koleksinya si Dior ini. Baju yang dia bikin itu jadi top nomor 1, nomor 2. Disitulah mulai orang-orang pengusaha desain baju melirik si Dior. Datanglah banyak tawaran, tapi dia tidak ambil, dan akhirnya ketemu dengan Busak. Setelah dikasih spirit dari dukun ini, dia mencoba untuk melanjutkan kehidupannya. Setelah ketemu Busak ini, ditawarinlah sama si Busak ini untuk berkolaborasi dengan Dior sebagai desainernya, dan ambil namanya Christian Dior. Jadi adalah kolaborasi bisnis, untung sekian kali sekian lah, berapa gitu. Dikasih ke Dior ini sekitar 6 juta Swiss franc untuk membangun rumah Dior, rumah desain Dior. Dicariin gedung yang sangat besar, yang ya kayak toko-toko Dior sekarang ini, tapi si Diornya menolak karena dia mempunyai imajinasi bahwa rumah Dior ini adalah rumah yang lumayan klasik, yang simpel, yang nggak mega besar kayak toko-toko kayak gitu. Dia nggak mau kayak itu, dan akhirnya dia menolak tempat itu. Tapi karena si Dior ini profilnya udah sangat tinggi, nyampai ke Amerika, orang tahu kalau Christian Dior sangat berpotensi sebagai desainer handal dunia, dan si Busak akhirnya mengikuti apa keinginan si Dior. Kasih 6 juta, terserah kau lah, mau kau bikin apa. Ambil sewa gedung di mana atau beli gedung di mana, terserah kamu. Pokoknya yang saya tahu kita bekerja sama, kayak gitulah intinya. Akhirnya dia bikin sebuah rumah yang sangat simpel, yang sangat ikonik banget sekarang ini di Perancis, sampai sekarang ini di Perancis. Pas pertama dibuka launchingnya pada tahun 1947, ternyata di saat preparation, di saat persiapan untuk butiknya ini, ternyata adiknya si Catherine ini tiba-tiba pulang dari Jerman. Nyata adiknya ini selamat melarikan diri dari concentrate camp itu, guys. Dan nyampe di Paris, dia itu udah lupa ingatan. Mungkin di saat dia kabur itu, lari, jalan kaki, atau ada yang menyelamatkan, mungkin dia taunya pulang ke rumah gitu. Setelah nyampe di rumah Dior ini, di mana mereka tinggal berdua di sana, ternyata trauma dari siksaan yang dia dapat selama dia berada di concentrate camp itu, di asrama lah, asrama horor mungkin bahasa Indonesianya. Melihat orang dibunuh, disiksa, katanya ada giginya yang dicopot, kepala ke atas, kaki ketemu sama pantatnya, dibuang, dibakar, setelah itu disuruh mandi. Kemudian airnya itu adalah gas beracun. Itu bikin dia trauma. Tapi
Setelah si Dior ini tahu kalau adiknya pulang, motivasinya mulai bangkit walaupun dia harus berkonsentrasi untuk membantu adiknya agar pulih kembali, terutama mentalnya. Right? Singkat cerita, adiknya mulai beransur, sudah mulai mengenal dia, dan Dior pun semangat untuk melanjutkan proyek pertamanya dia, launching baju busana kreasi dia atas namanya sendiri, yaitu Christian Dior mereknya. Datanglah orang-orang ternama yang di dunia fashionnya, datanglah untuk menghadirinya. Biasanya kalau ada fashion show itu, mereka itu dikasih kertas, terus mereka akan pakai nomor, kalau nggak salah sekitar 90 model itu yang memperagakan busananya dia di tempat yang nggak terlalu besar, agak sempit. Itu nanti para tamu itu bakal nulis nomornya, kalau mereka suka mereka langsung pesan, katanya kayak gitu guys. Gua nggak pernah hadir di fashion show itu. Nggak, gila nggak sih? Di saat persiapan show-nya dia pertama ini, ternyata dia juga mendesain parfum yang didedikasikan, bukan yang ini ini Savage ya, ini Aftershave, yang didedikasikannya untuk adiknya, yaitu Miss Dior. Miss Dior adalah parfum pertama yang diciptakan oleh Christian Dior ini. Itu dedikasi untuk adiknya. Nah, di hari H peluncuran busana pertamanya dia, itu yang paling terkenal adalah bernama Bar kalau nggak salah. Nah, Bar itu sangat ikonik banget, salah satu desain tertua pertama dari Christian Dior ini. Desain yang langsing. Jadi pakaian cewek yang sebelumnya, di era-era sebelumnya itu besar-besar dan akhirnya meramping. Itulah yang disebut dengan revolusi fashion. Makanya sampai sekarang ini fashion itu berubah-berubah, dan awalnya salah satu yang merubahnya itu adalah Christian Dior ini. Dan kesuksesan pastilah menghampiri dia. Sempat ini sama Amerika, cowok-cowok atau banyaklah orang-orang yang nggak suka perubahan yang ditentang, tapi ternyata banyak juga yang mendukung dan malah bikin lebih modern. Salah satu princess dari Inggris yaitu Margaret yang mengorder baju Dior ini, dan disitulah level dari kreasi Christian Dior ini semakin melambung karena seorang princess permaisuri dari Inggris, kerajaan Inggris yang mengorder. Jadi awal dari kreasi Christian Dior ini adalah fashion baju yang sebenarnya terinspirasi dari bentuk-bentuk bunga di saat dia masih kecil bersama si Catherine ini. Makanya Catherine itu sangat penting di karirnya dia, karena inspirasinya dia. Tapi umurnya nggak terlalu lama setelah kesuksesannya. Dari 1947 orang dunia mengenal Dior, maksudnya sangat populer banget gitu kan. Revolusi dari fashionnya wanita. Tapi di tahun 1957, 10 tahun setelah itu, dia pergi ke Italia untuk liburan dan kena serangan jantung. Dan di situ meninggal. Bagaimana dengan bisnis Dior? Dior ini banyak mentraining desainer-desainer yang kita kenal baju-bajunya, kayak Yves Saint Laurent, ya, YSL itu adalah anak buahnya dia dulunya. Kalau nggak salah temannya juga Balenciaga, namanya aja gua ini. Banyaklah, Pierre Cardin juga temannya dia, koleganya dia. Tapi Dior yang sampai saat sekarang ini, Balenciaga juga, mereka top 10 designer. Maksudnya seperti Dior yang udah meninggal, tapi legasinya, produk-produknya dia, kreasinya dia masih bertahan sampai sekarang ini. Ini banyak sebenarnya guys, dari
orang-orang yang bikin perusahaan, maksudnya yang penemu itu, sekarang ini bukan mereka lagi yang punya, karena sudah dalam bentuk corporate, maksudnya sudah dalam bentuk perusahaan. Kayak Gucci juga, Gucci kalau nggak salah bukan Gucci family yang punya lagi. Misalnya saya bikin sesuatu barang, kemudian ya modalnya siapa ya kan yang mau bikin besar. Jadi kayak Busak itu dia yang punya, karena dia 40% dari untungnya dia yang dapat. Jadi investor yang punya. Mungkin kalian yang belum mengerti tentang perusahaan, bahwa perusahaan besar itu bukan pribadi yang punya. Memang penemunya seperti Dior ini, ya penemunya ya Christian Dior, ya kan, karena brandnya dia yang memulai. Tapi sekarang ini Dior dipunyai oleh semua orang. Maksudnya tuh ya banyak investor yang punya, yang bikin mereka itu bisa global. Makanya ada di Jakarta juga, ada di kota-kota besar. Itu bukan Christian Dior lagi yang punya. So mungkin keluarganya dia mungkin ada saham di sana, atau apalah persennya, yang bagaimanapun awalnya Christian Dior kan nggak mungkin keluarganya diabaikan. Tapi yang punya ya investor. Sempat yang jadi CEO-nya itu yang Saint Laurent itu, kemudian berganti sampai akhirnya Louis Vuitton yang punya. So dibeli lagi ya kan sahamnya. Jadi siapa yang punya saham besar itulah yang punya. So, jadi yang kita lihat kayak Louis Vuitton siapa sekarang yang punya, saya juga nggak tahu. Gucci yang mulai dari keluarga kecil yang bikin sepatu, akhirnya bisa dikenal seluruh dunia sebagai barang-barang branded. Apakah keluarga Gucci tahu menahu saat sekarang? Nggak ada. Kasihan juga kita ya mikirnya ya. Benar nggak sih? Kayak gue ini punya Satria Ponde, nanti gue nggak ada. Ya tetap aja candle. Kan cuma gue sendiri, nggak perlu investor. Misalnya kita bikin apa gitu ya guys. Kayak bikin remote misalnya. Kita udah remote sih nggak ada yang bakal besar kayak TV. Ya kayak parfum-parfum ini. Kita mulainya dari awal, yang banting tulang gitu kan. Tapi ujung-ujungnya yang punya bukan kita. Itulah intinya. Yang punya tetap orang yang berduit, yang punya perusahaan-perusahaan itu, karena mereka yang membesarkan. Fair sih, benar sih. Kecuali kalau cuma punya toko 1-2 aja, it's okay. Tapi kalau mau bikin toko di New York, ya cari uang dari mana, ya kan? Kan nggak mungkin juga. Makanya di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan itu orang-orangnya kaya-kaya, karena mereka dari awal mereka yang punya banyak, ya kan. Kalau di luar negeri agak jarang sih. Para talenta itu mereka nggak punya duit, mereka punya talent. Tapi untuk membesarkan itu yang susah. Yang ya dibeli sama investor. So, itulah cerita tentang Christian Dior. Bagi kalian yang mau bergabung dengan komen, bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di komen, dan kalian mau saya bahas tentang siapa lagi setelah ini? Just let me know in the comment. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.